Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model Open System Interconnection atau OSI 7 layer. Nah, OSI ini adalah sebuah model yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, yaitu kerangka logika terstruktur yang menjelaskan proses komunikasi data berinteraksi dalam jaringan. Model OSI adalah model atau acuan arsitektural untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. OSI layer dibagi menjadi dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, yang jadi bagian utama adalah pada lower layer. OSI layer memiliki tujuan, yaitu untuk membantu teknisi jaringan memahami fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data dan termasuk dalam jenis-jenis protokol jaringan serta metode transmisi. Adapun cara kerja OSI 7 layer. Nah, OSI layer menjelaskan alur data dari satu host ke host lain pada sebuah jaringan. Data tersebut harus melalui layer-layer pada OSI layer untuk data dapat ke host tujuan. Arsitektur layer pada OSI 7 layer, yaitu yang pertama adalah layer 7 atau application. Layer 7 application berfungsi menyediakan langsung tampilan antarmuka atau interface atau aplikasi yang digunakan pengguna untuk melakukan komunikasi data dalam sebuah jaringan. Yang kedua adalah layer 6 atau presentation. Layer yang berfungsi mengubah data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Pada layer ini data akan dienkripsi dan dideskripsi. Yang ketiga adalah layer 5 atau session. Layer 5 atau session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Pada layer ini juga dilakukan proses sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan data di sisi penerima. Yang keempat adalah layer 4 atau transport. Berfungsi memecah paket data ke dalam paket-paket kecil pada sisi pengirim dan penyusunnya kembali pada sisi penerima. Layer ini juga membuat tanda paket telah sukses diterima dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket data yang hilang di tengah jalan. Yang kelima adalah layer 3 atau network. Layer 3 yaitu network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, pengirim dan penerima dan membuat header pada paket data, kemudian melakukan routing melalui jaringan dengan menggunakan router dan switch layer. Yang keenam adalah layer 2 atau data link. Layer 2 yaitu data link layer berfungsi untuk menentukan pengelompokan bit-bit data menjadi format yang dibuat atau yang disebut frame. Yang ketujuh adalah layer 1 physical. Layer 1 yaitu physical layer berfungsi untuk mendefinisikan metode penyenyalan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik.